kawan itu pernah mewawancarai seorang anak pelaku kejahatan itulah. Gitu. Cuman dia tidak menyebutkan namanya, Pak. Apapun identitasnya pada saya kan. Sekedar ngobrol aja. Nah, katanya si anak ini ya, nah, tenang aja Om katanya kan. Kita ini masih di bawah umur. Kalau misalnya diponis juga bakal separuh masa tahanan, setengah masa pidana dari pelaku yang orang dewasa. Berarti dia menganggap remeh Bang lah. Jadi makanya kan sekarang undang-undang anak ini malahan dimanfaatkan sendiri oleh anak-anak dalam tanda kutip yang bengal-bengal untuk gampang lah kita pasti dilindungi juga katanya kan. Artinya kan itu yang jadi keresahan orang selama ini Pak. Kan bahwa apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi di pantry andalan kita. Ya, di Panderan Muarung. Hari ini kita ada kedatangan tamu, Bapak dari Bapas ya. Bapas. Apa itu Bapas? Apa itu Bapas? Nah, kita kenalan dulu dengan beliau. Silakan Pak, kenalkan dulu pada kawan-kawan dulu Pak. Terima kasih. Bapas itu orang mungkin taunya lapas atau lembaga pemasyarakatan. Bapas itu adalah balai pemasyarakatan yang dulu ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, tetapi sekarang sudah berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bapas mempunyai beberapa tugas dan fungsi, diantaranya adalah melakukan pengawasan, bimbingan terhadap klien. Apa itu klien? Klien itu adalah WBP yang kemudian dia sudah melewati masa 2/3 dan dia mengajukan untuk reintegrasi atau mengajukan orang bilang itu bebas bersyarat, tapi sebenarnya perlunya banyak. Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah yang sedang ngetren itu adalah melakukan pendampingan terhadap ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Oh iya, nah artinya kan kalau sebelum dia lepas dari masa tahanan kan, belum bebas murni. Belum bebas murni kan? Artinya yang dilakukan oleh Bapas itu sendiri apa, Pak? Iya, kalau terhadap PBB yang belum bebas murni, dia berhak untuk mengajukan namanya reintegrasi. Ada bebas bersyarat, pembebasan bersyarat atau PB, ada cuti bersyarat. Syaratannya itu adalah ketika dia sudah melewati 2/3 masa pidana untuk PB, ataupun kalau misal JB, dia sudah melewati dari setengah masa pidana. Nah, bisa dijelaskan nih. Jadi kan istilah-istilah ini kan untuk masyarakat awam kan kurang jelas kan? Iya. BP apa segala macam itu apa tuh, Pak? PB itu adalah pembebasan bersyarat. Itu berlaku bagi mereka yang menjalani ataupun mendapatkan vonis dari pengadilan lebih dari 1 tahun 6 bulan. Itu pembebasan bersyarat. Tetapi kalau vonisnya 1 tahun 6 bulan atau kurang, dia menjalani cuti bersyarat. Seperti itu. Cuti bersyarat. Artinya CB tadi ya? CB dan PB. Jadi cuti bersyarat itu dia nggak tinggal di lembaga pemasyarakatan gitu? Iya. Artinya sudah balik ke rumah? Boleh pulang ke rumah? Pulang ke rumah, tetapi dengan saya sebutnya dia belum bebas, tetapi dia dikeluarkan tetap menjalani masa pidana di luar tembok penjara dengan catatan dia melaksanakan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan. Itu wajib lapornya ke Bapas itu per tiap hari atau gimana? Wajib lapor yang ditentukan itu adalah kita melaksanakan sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya di Kalimantan, karena area kerja kami itu sangat luas, meliputi 4 kabupaten. Pertama Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Lamando, Kabupaten Seruyan, satu lagi Kabupaten Sukamara. Misal nih sisi kemanusiaan kami juga istilahnya kan tidak saklek gitu. Kalau misal dari Lamando masa setiap hari datang ke Pangkalan kan tidak mungkin. Maka nanti kita sesuaikan juga dengan kondisi letak geografis dari si klien tersebut. Oh iya. Nah, terus lagi misalnya nih, ada anak yang bermasalah dengan hukum misalnya kan, dia bisa ada restoratif justice kan istilahnya. Itu restoratif justice itu apa, Pak? Kalau misal lebih spesifik kepada anak itu sebenarnya ada satu undang-undang yang lebih pas atau lebih bermanfaat ketika anak ini sedang berhadapan dengan hukum, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau orang sekarang kan mungkin dengarnya tentang restoratif justice ya, tetapi untuk khusus anak sendiri itu ada namanya program diversi. Diversi mungkin kalau misal kita secara kearifan lokal itu ya musyawarah untuk mufakat lah, bagaimana dari pihak korban dan pihak pelaku itu
Kalau restoratif justice ini berlaku umum maksudnya, Berlaku walaupun umum, umurnya di atas 18 tahun seperti itu kan. itu bisa diberlakukan dengan berbagai catatan dan persyaratan yang berlaku. Apa itu Pak? Salah satunya itu adalah bagaimana melihat tindak pidana yang dia lakukan, seperti itu. Kalau misal ini kan RJ kan jadi masing-masing itu punya pakem tersendiri, Pak. Kalau misal saya lebih spesifik saja ke diversi aja nih. Iya. Kalau misal lebih spesifik ke diversi itu adalah diversi ini bisa dilaksanakan dengan catatan 2 syarat ini terpenuhi. 1, tindak pidana itu tuntutan di bawah 7 tahun. Yang kedua adalah bukan tindak pidana pengulangan bagi si anak, dan si anak ini berusia di bawah 18 tahun. Oke, nah itu sudah penjelasan awalnya kan. Terus ini Bapas ini kan Balai Permasyarakatan. Nah ini tugas-tugasnya apa nih Pak? Hanya mengurusi anak atau napi yang mau bebas aja atau bagaimana bisa disampaikan? Sebenarnya tugasnya sangat banyak Pak. Kalau misal itu ada namanya dari kami itu adalah ketika WBP kemudian sudah masuk, kemudian kita laksanakan litmas, ada beberapa litmas atau penelitian kemasyarakatan itu bagaimana memfasilitasi WBP ini sesuai dengan minat bakatnya itu melalui litmas, ada namanya litmas perawatan. Nah, kemudian setelah itu orang lebih paham bahwasanya litmas itu kalau misal si WBP ini akan keluar atau dia mengajukan untuk reintegrasi atau bebas bersyarat, maka tugas kami selaku pembimbing kemasyarakatan itulah yang nanti membuat litmas dan merekomendasikan layak tidaknya WBP ini mendapatkan program reintegrasi tersebut. WBP itu napi ya? Oh ya, warga binaan pemasyarakatan atau orang biasa sebutnya napi. Oke. Nah, artinya kan tugasnya mengurusin masalah jelang keluar dan masalah anak yang bermasalah dengan hukum seperti itu. Nah ini kenapa Pak? Ada keberadaan Bapas ini diperlukan untuk apa sebenarnya? Kan kita sudah ada lembaga permasyarakatan sendiri kan? Siap. Kenapa Bapas diadakan mulai kapan? Dihadirkan juga gitu. Beda fungsi antara lapas dan Bapas gitu. Kalau misal Bapas itu adalah fungsinya adalah fungsi pembimbingan. Pembimbingan. Kalau misal di lapas itu adalah fungsi pembinaan. Jadi ketika ada di dalam itu dibina oleh petugas, kemudian dia ada di luar dan mengajukan bebas bersyarat, maka tugas kami dari Bapas itu adalah melaksanakan pengawasan dan pembimbingan seperti itu. Bimbingannya apa aja itu Pak? Oke, bimbingannya ada beberapa macam. Yang pertama, misal bimbingan kepribadian. Yang kedua adalah bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian sebagai contoh yang dilaksanakan di Bapas Pangkalan Bun itu adalah melaksanakan konseling dengan psikolog. Jadi misal nih ada klien Bapas, kemudian dia baru keluar, terus otomatis kan belum bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Yang sering terjadi adalah si klien ini mendapatkan hukuman sosial di tengah-tengah masyarakat. Oh iya, seperti itu. Kayak misal, kamu mantan napi ya. Orang nggak percaya jadinya gitu ya. Betul. Iya. Nah itu tugas kami melaksanakan pembimbingan, kemudian kami bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan psikolog independen, psikolog klinis. Nah, kalau memang diperlukan ataupun si klien ini bersedia untuk melaksanakan sesi, kalau bahasa psikologi katarsis gitu, atau seksi curhat lah, curhat dengan kami, dengan pembimbing kemasyarakatan ataupun dengan psikolog, kita akan menerima untuk bagaimana membuat trigger si klien ini supaya bisa lebih pede lagi kembali ke masyarakat. Rata-rata ya sepengetahuan sampai sendiri, yang biasanya dirasakan oleh napi yang jelang bebas ini, apa yang dirasakan mereka? Apa yang sering disampaikan mereka dalam sesi curhat? Nah, walaupun ini menarik ini. Tidak menyebutkan nama kan? Iya. Oke, kita bicara gender dulu ya. Ketika klien laki-laki itu adalah yang sering mereka terjadi itu adalah minggu pertama mungkin kayak pengantin baru, Mas. Senang-senang kan? Pengantin baru. Tapi minggu hari ke-8 ketika dapur kok tidak mengebul sementara dia sudah dari rumah, apa yang dilakukan pihak istri itu adalah pasti ngomel-ngomel. Itu sangat alamiah gitu. Nah, maka dari itu ada beberapa yang mereka curhat bahwasanya istri saya itu kok ngomel-ngomel, kemudian karena saya belum mendapatkan pekerjaan, terus kemudian dari sanksi sosial dari masyarakat, kok udah keluar, kok udah bebas sama mantan napi dan sebagainya. Nah, tugas kami lah untuk memfasilitasi, ada beberapa program di Bapas yang bisa diaplikasikan kepada mereka,
Tadi kan ada bimbingan kepribadian, nggih, Ya. psikolog lah. Kemudian Oh. ada bimbingan kemandirian. Nah, bimbingan kemandirian inilah yang nanti melatih para klien itu untuk dia lebih produktif. Yang sudah berjalan itu adalah bimbingan kemandirian pembuatan tempe, kemudian bimbingan kemandirian hidroponik, kemudian keahlian mengelas, terus mebeler. Jadi kita menyiapkan bagaimana si klien ini supaya bisa diterima kembali di masyarakat, atau bahasanya adalah mengembalikan kehidupan dan penghidupannya Nah, yang lain. Jadi perempuan sendiri, Pak, biasanya apa? Kalau yang perempuan sendiri Nah, itu perempuan. saya jarang sih Pak untuk karena Komunikasi karena gender gitu, iya, gender. bukan karena apa-apa, tetapi karena di Bapas juga banyak yang PK perempuan Mm-mm. atau pembimbing masyarakat perempuan, mungkin kan kalau sesama perempuan lebih terbuka, Lebih terbuka, gitu. ya. Tapi ya mungkin sama saja kayak hukuman sosial di masyarakat itu iya. kan jauh lebih menyakitkan daripada misal cuma hukuman fisik atau apa. Nah, sejauh ini Pak, kan ini Bapak sudah macam-macam yang Bapak lihat di Bapak Iya. nih, tipe-tipe orangnya. Nah, selama ini Pak, ada nggak ya sudah yang mantan, nah, kita sebutlah mantan napi yang sudah sukses Pak sekarang Pak? Siap. Ada nggak ceritanya yang khususnya Kota Ringin Barat lah? Oke. Ah. Kalau misal dikatakan sukses ya ada Pak, presentasinya mungkin bisa sampai 40-50%. Wah, Cukup luar biasa. banyak. Oke. Luar biasa. Kayak misal ada satu klien kami yang sekarang menjadi pengusaha sate, kemudian ada di satu titik keramaian lah. Kemudian ada beberapa yang membuka, sekarang kan lagi marak coffee shop nih. Ya betul. Nah, coffee shop di pinggir jalan atau Ya. apapun itu juga dia berwirausaha di situ. Kemudian ada beberapa yang diterima di perusahaan-perusahaan khususnya sektor perkebunan. Kebunan. Jadi Ya. kami sangat berterima kasih kepada pihak perusahaan-perusahaan yang istilahnya tidak memandang bagaimana bahwasanya si ini adalah mantan WPPL seperti itu. Iya, Yang penting skillnya ya. skillnya Iya, itu, iya betul. Jadi kalau saya ibaratkan itu yang selalu saya tekankan kepada klien itu adalah kamu ini ibaratnya naik motor itu tuh, nggak mungkin lihat ke belakang terus atau lihat ke spion terus melihat masa lalu, tapi kamu harus melihat ke depan. masa depan. Saat-saat melakukan Betul. bimbingan itu, Pak, ada hal-hal lucu yang pernah Bapak lihat sendiri atau interaksi dengan para napi yang bilang bebas ini, yang hal-hal lucu lah, mungkin pengalaman-pengalaman seperti itu, Pak. Ya mungkin banyak Pak, kayak misal hal-hal seperti itu ketika dicurhatin bahwasanya curhat yang menyentuh hati juga ada, kayak misal anaknya dikatakan, wah bapakmu pernah di penjara ya, bapakmu penjahat seperti itu. Bagaimana perasaan seorang ayah ketika anaknya kok sama temannya tanda kutip dibully seperti itu. Dibully. Nah, kemudian ada yang sampai istrinya nyun sewu nopo kayak melemparkan alat dapur, alat masak kepada dia karena kondisi dapurnya tidak mengebul. Kemudian tapi banyak juga yang membuat kami pembimbing kemasyarakatan merasa sedikit berhasil gitu tuh ketika si napi itu, Pak, saya punya omset segini. Pak, saya punya mau buka cabang kopi di sini. Dapat info yang bagus sih. Iya. Iya. Itu sama aja ketika seorang guru ketemu muridnya, kemudian muridnya sudah Sukses. berhasil. gitu. Sukses itu Iya. kan ada kebanggaan tersendiri. Senang pokoknya melihat teman-teman itu. Nah, ini kan belakangan ini sering kali, Pak, terutama di Pulau Jawa, yang adanya kejahatan dilakukan oleh anak di bawah oleh pelaku yang usianya di bawah 18 tahun. Contoh kayak di Jogja kan kelitih, Iya. segala macam seperti itu kan. Kadang-kadang korbannya sampai meninggal. Nah, terus bagaimana nih proses hukumnya pada pelaku kejahatan tersebut? Oke. Pendampingannya lah. Iya. Pendampingannya apa? Siap, ini pertanyaan menarik ini. Oke. Ya kembali lagi ke tadi bahwasanya kalau misal ada ABH ataupun anak yang berhadapan dengan hukum, maka yang digunakan itu adalah Undang-Undang SPPA. Kita sepakat dulu bahwasanya pengertian anak di sini itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, baik dia sudah menikah atau belum, seperti itu. Pokoknya intinya di bawah 18 tahun gitu ya, Pak? Iya. Oh iya. Karena pengertian anak setiap undang-undang itu beda, undang-undang ketenagakerjaan beda, Betul. undang-undang pernikahan beda, Betul. undang-undang di SPPA juga beda. Maka kita sepakat dulu bahwasanya pengertian anak di sini itu adalah seseorang atau setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, tadi menyambung kalau misal nih yang terjadi tindak pidana kepada si anak, dia sebagai pelaku seperti itu. Ya. Apa yang akan terjadi? Negara hadirkah atau seperti apa? Oke, negara hadir melalui undang-undang tersebut. Ketika mengatakan bahwasanya si anak ini melakukan tindak pidana, maka tugas dari kami pembimbing kemasyarakatan salah satunya adalah melakukan pendampingan
pendampingan di tingkat penyidikan, kemudian kalau memang dia sampai kepada proses di pengadilan, maka kita dampingi terus sampai dengan dia nanti mendapatkan reintegrasi. Iya. Nah, terus vonisnya setelah pasca vonis kan, si pelaku di bawah terpidana di bawah umur ini kan sudah mendapat vonis kan terpidana kan. Oke. Itu langsung dimasukkan ke LP atau gimana nanti ya? Nah, kalau misal putusan pengadilan menyatakan dia bersalah, maka orang mungkin menyebutnya penjara anak, gitu. Tapi yang benar itu adalah lembaga pembinaan khusus anak gitu atau LPKA. Kalau misal di Kalimantan Tengah hanya ada satu di Palangkaraya. Nah, itu jadi kalau misal beda sih antara penjara kemudian di lembaga pembinaan khusus anak itu. Jadi ketika si anak ini kemudian keputusan pengadilan menyatakan dia mendapatkan hukuman pidana di lembaga pembinaan khusus anak, maka dia terfasilitasi segala kebutuhannya. Misal dari segi pendidikan, kemudian dari segi keterampilan, kemudian dari segi religiusitas ataupun agama, maka negara akan memfasilitasi itu semua. Nah, ini kan misalnya seperti ini. Banyak juga keluhan dan kegusaran masyarakat lah terkait adanya hukum yang mengatur pidana anak ini kan, terutama dari segi korban. Misalnya, ini ada anak yang membunuh, dia ini usianya di bawah 18 tahun. Korbannya juga di bawah 18 tahun kan. Sementara hukuman bagi si pelakunya ini kadang-kadang tidak menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban sendiri. Nah, itu menurut pandangan Bapak sendiri ya, terlepas itu hukum harus yang bikin kan yang di pusat lah. Nah, itu pandangan sampean bagaimana tuh, Pak? Kembali lagi bahwasanya Undang-Undang SPPA ini adalah mengakomodir ataupun tujuan utamanya adalah kepentingan terbaik buat anak gitu. Nah, pengertian anak di sini kan baik itu anak pelaku, anak korban maupun anak saksi. Kalau memang terjadi seperti itu, maka pihak keluarga korban masih ada upaya hukum yang lainnya, itu adalah misal di PN, kemudian dia merasa tidak puas, dia bisa melakukan banding atau artinya kadang-kadang kan saya juga pernah ngobrol-ngobrol juga nih sama rekan wartawan di daerah lain kan. Kenapa rata anak di bawah umur sekarang, terutama di kota besar kan, mereka berani melakukan itu lantaran akses ke media sosial, mencari literatur hukum segala macam ini sudah sangat gampang di internet kan. Kawan itu pernah mewawancarai seorang anak pelaku kejahatan itulah. Cuman dia tidak menyebutkan namanya, Pak. Apapun identitasnya pada saya kan. Sekedar ngobrol aja. Katanya si anak ini ya, nah, tenang aja Om katanya kan. Kita ini masih di bawah umur. Kalau misalnya diponis juga bakal separuh masa tahanan, setengah masa pidana dari pelaku yang orang dewasa. Berarti dia menganggap remeh, Bang lah. Jadi makanya kan sekarang undang-undang anak ini malahan dimanfaatkan sendiri oleh anak-anak dalam tanda kutip yang bengal-bengal untuk gampang lah, kita pasti dilindungi juga katanya kan. Artinya kan itu yang jadi keresahan orang selama ini, Pak. Ke depan nanti apakah ada kemungkinan undang-undang hukum ini bakal dirubah nih atau gimana? Agar ya sekarang ini kan namanya anak-anak juga urusan mencari hal sesuatu, ilmu pengetahuan di internet sudah sangat gampang. Kadang sekarang tuh lebih pintar Bang mereka. Lebih pintar mereka dibanding kita yang sudah ini. Nah, itu gimana tanggapan Pak? Apa namanya? Kalau misal kita bicara tentang kenakalan anak ataupun kenakalan remaja gitu tuh mungkin jauh lebih masif dibandingkan dengan kenakalan bapak-bapak ya Mas. Betul. Bapak-bapak juga kan banyak Pak. Kenakalan bapak-bapak juga banyak Pak. Imbang lah mungkin imbang. Tapi kenakalannya apa dulu? Tapi kalau kenakalan bapak-bapak ini kan hukumnya jelas nih. Hukumnya jelas udah pasti dia kena pidana yang sesuai harusnya dengan hukum yang berlaku. Tapi lantaran ini pelakunya di bawah umur, ada kesempatan ini kan, terutama yang memang sengaja melakukan seperti itu. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya kalau misal kita bicara di satu sisi bahwasanya mereka berarti kan sudah melek hukum ketika sudah mengetahui, wah paling-paling saya kenanya cuma setengah masa pidana, artinya kan dia sudah melek hukum. Tetapi jangan salah, yang
apa namanya, negara hanya satu kali mengampuni ketika dia melakukan tindak pidana ataupun dia si anak ini berkonflik dengan hukum, itu hanya diberi kesempatan satu kali. Anggap saja dia melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, kemudian saya contohnya diversi aja nggih. Ya, saya contohkan diversi. Maka hanya satu kali diversi itu yang dia bisa mendapatkan. Kalaupun misal nanti dia melakukan tindak pidana lagi, kemudian dia sudah berusia di atas 18, maka dia kan tidak bisa diterapkan undang-undang SPPA tersebut. Nah, kalau misal baru pertama nih, anggap saja tadi yang jenengan sampaikan bahwasanya baru pertama, kemudian kok dia masih berusia di bawah 18, apa dan sebagainya. Makanya kita ikuti semua alur proses hukum yang berlaku. Kalau misal dia tidak bisa didiversikan di tingkat penyidikan, nah nanti ada diversi di tingkat kejaksaan, ada diversi di tingkat pengadilan, baru setelah itu masuk di ranah peradilan seperti itu. Jadi tidak semudah itu Ferguson. Iya, mereka tidak kalau misal menjadi trigger bahwasanya saya nggak apa-apa nih melakukan tindak pidana karena saya dapat diskon 50% seperti itu ya. Nah, itu juga salah kan dalam artian. Memang salah itu, nggak benar juga Mas ya. Cuman kan rata-rata orang-orang kita ini lantaran situasinya itu udah sangat berbagai macam masalah kan. Artinya tingkat keingintahuan segala macam mencari hal-hal sesuatu itu tuh kita ini lebih lihat, terutama ya anak-anak itu tadi, anak yang punya di bawah umur 18 tahun lah. Mereka tuh lebih gigih kalau mencari sesuatu, apalagi dengan teknologi sekarang kan. Teknologi sekarang. Nah, artinya kan situasi ini tidak menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban sendiri kan, lantaran misalnya korbannya cacat permanen gara-gara kelakuan itu, terus meninggal atau bagaimana, cacat permanen kan dia harus menanggung seumur hidup kan. Nah, sementara si pelaku ini malah mendapat keringanan diskon 50%. Iya, diskon 50%, setelah itu sudah bebas, dia aman. Apakah nanti ya harapan masyarakat ini ya, kadang-kadang kalau memang itu perbuatan hukum yang dilakukannya itu udah menyangkut masalah penghilangan nyawa atau membuat kecacatan permanen, kan banyak di Twitter lah, di X kalau sekarang kan. Sekarang X itu kan minta tolong bahwa itu agar ditinjau ulang lah hal-hal seperti itu. Semoga hal ini bisa, kalau sampai nggak mungkin bisa mengubah itu kan. Itu terlalu jauh. Tapi yang sekarang tuh kan lagi lagi marak-marak nih, kayak kenakalan remaja yang mengarah ke kriminal kan. Ya, kenakalan remaja yang mengarah ke kriminal ini, dan sekarang pun lagi tenar, Pak. Pendampingannya sekarang tuh contoh ya kayak di Jawa Barat nih, di KDM. Kan lagi viral-viralnya nih. Anak-anak yang nakal sekarang, yang susah diatur, yang suka geng-geng, suka tawuran apa segala macam, dimasukkan ke barak militer, Pak. Itu pro kontra sih sebenarnya kan, pro kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, Pak, kira-kira Pak, kalau seandainya Pak, itu kita bikin, negara ini membuat Pak, suatu pembinaan seperti itu yang dicap oleh negara, kalian yang ada punya anak-anak nakal ini wajib masukkan ke barak militer. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Ya, kalau misal bicara seperti itu kan berarti bukan kapasitas saya, nanti seolah-olah saya melebihi kapasitas saya. Betul. Itu. Tapi atau ada program Bapas nanti ke depannya. Maksudnya gitu, Pak. Maksudnya gitu. Atau ada program Bapas yang memang hampir-hampir mirip gitulah. Gitu. Ya, berarti kan menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana melakukan upaya preventif supaya si anak ini tidak melakukan tindak pidana. Dari hal yang kecil lah, dari pihak keluarga, kemudian dari pihak pemerintah setempat, dari pihak sekolah. Karena ketika si anak ini melakukan tindak pidana, dia pasti tidak berdiri sendiri. Betul. Kayak misal nih yang sering terjadi kasus-kasus pencurian yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat yang melibatkan anak, pasti dia diajak gitu. Besar kemungkinan dia hanya ikut-ikutan atau hanya dengan diiming-imingi uang 100-200 ribu, kemudian dia ikut melakukan tindak pidana itu. Nah, jadi itu menjadi tugas kita bersama untuk menjaga si anak-anak ini supaya dia tidak melakukan tindak pidana. Mungkin kayak misalnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat seperti itu, ya itu sudah salah satu bentuk kehadiran negara bagaimana supaya si anak ini ada on the track seperti itu. Kalau di Kobar sendiri, Pak, rata-rata kasus yang melibatkan anak di bawah pelaku kejahatan di bawah umur ini, kalau dirata-ratakan ini kejahatannya apa, Pak? Ya,
Sampai hari ini di tahun 2025 sudah ada sekitar 23 kasus yang melibatkan anak gitu. Artinya sudah sangat tinggi. Sekarang baru bulan Mei ada sekitar 23 atau 24, maaf kalau salah dikoreksi. Nah, itu rata-rata yang terjadi adalah kasus pencurian, Pak. Nah, kalau kasus pencurian itu kemudian ada satu kasus kemudian melibatkan 5 anak. 5 anak, 2 dewasa seperti itu. Ya seperti biasa ketika mereka ngumpul-ngumpul malam-malam, kemudian timbullah ide cerdas dari si orang yang dewasa, diajaklah si anak-anak ini, yuk ambil kelapa sawit, nanti saya kasih kamu 50.000. Ada ide kreatif coba. Ide kreatif yang salah jalur. Salah jalur, benar. Ini Pak mungkin bisa disampaikan nih. Ini kan pembinaan juga kan bagi anak-anak yang bermasalah dalam tanda kutip lah. Nah, bagi orang tuanya ini bagaimana Pak? Apakah pihak Bapas juga memberi pembinaan juga pada orang tuanya bagi anak-anak bermasalah ini? Ya, betul. Pihak Bapas memfasilitasi ketika ada klien anak, maka kita panggil orang tua dan walinya untuk sama-sama konseling dengan psikolog. Jadi kita menggunakan metode konseling keluarga. Jadi ada psikolog, kemudian ada ayah, ibu, dan si anak ini. Itu konseling tidak hanya terjadi 1 kali, Pak. Tetapi konseling itu tetap berlanjut minimal 4 kali pertemuan. Setelah 4 kali pertemuan kita evaluasi bagaimana perkembangan si anak ini. Ya alhamdulillah selama ini perkembangannya membaik dan tidak terjadi tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh si anak ini. Ini Pak ada kasus satu ya. Oke. Kasus ini anggaplah pelaku ini memang masih di bawah umur lah. Jadi pelaku ini kan seorang laki-laki yang bahasanya tidak memperkosa Pak, cuman suka sama suka. Oleh keluarga perempuan dilaporkan. Laporkan. Nah, ini Pak sistemnya kayak gimana nih? Sebagai negara hadir untuk melindungi kan dari si korban maupun si pelaku karena sama-sama di bawah umur. Nah, itu kayak gimana? Saya tuh masih belum sampai Pak mikirnya ke sana tuh. Iya. Ya baik, cukup marak juga itu kasus perlindungan anak itu. Nyun sewu mereka melakukan hubungan seksual yang belum saatnya, kemudian mereka masih sama-sama usia di bawah 18 tahun. Betul. Kemudian dari pihak keluarga perempuan ini nggak terima, anak saya masih sekolah loh, kenapa seperti itu. Betul. Ya, kalau misal terjadi kasus seperti itu, dikembalikan kepada Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012 itu tidak bisa kita laksanakan diversi karena ancaman pidana di atas 7 tahun. Itu kan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Maka yang dilakukan itu adalah tetap melalui proses peradilan, melalui sidang di pengadilan, dan nanti putusannya seperti apa, nanti hakim akan memperhatikan dari litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Itu kan banyak Pak yang cerita Pak. Wah, itu kan padahal dia sama-sama suka. Bukan suka apa. Memang suka sama suka. Cuma masalahnya masih anak-anak itu kan yang melanggar hukumnya. Makanya, jadi saya tuh masih pikir Pak, aduh kayak gimana ini pelakunya ini. Dan lagi pelaku ini biasanya Pak, pelaku ya anggapnya laki-laki kan. Laki-laki ini berbuat nggak cuma karena niat dia Pak, pasti ada ajakan juga Pak. Artinya kedua belah pihak sama lah, cuma masalahnya apapun alasannya di bawah umur 18 tahun. Seperti itu. Tapi kan ya yang hal-hal seperti ini sebenarnya melalui pendekatan orang tua lah, bisa mentamengi masing-masing anaknya. Soalnya saya lihat tuh Pak, memang hampir-hampir banyak kasus seperti itu. Betul. Meskipun nggak terbawa ke hukum di lingkungan masyarakat tuh banyak Pak. Tiba-tiba anak umur 15 tahun, 14 tahun sampai itu ketemu kedapatan melakukan hubungan seksual, terus tiba-tiba oleh keluarganya daripada ini itu dinikahkan. Tiba-tiba nanti sebulan 2 bulan setelah menikah pisah. Inilah kayaknya membuat tindak kriminal juga lebih tinggi nih. Kriminal pada anak nih. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, apa yang bisa disampaikan pada masyarakat yang terkait keberadaan Bapas Pangkalambun dan kejadian hukum yang melibatkan anak nih? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kamera di sini. Oh, sorry. Ya, terima kasih. Pesannya sederhana saja. Mari kita sama-sama melek hukum supaya tidak mendapatkan hukuman. Simpel, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oh ya,
Dari tadi kita belum memperkenalkan nama Bapak. Oh iya betul, ngomong gitu sudah panjang lebar. Nama lengkapnya apa? Oke, nama saya Raditya Senja Utama. Saya asli dari Purbalingga, Jawa Tengah. Mungkin kalau teman-teman belum tahu Purbalingga, mungkin tahu Sumanto. Knalpot. Knalpot itu produsen knalpot. Kalau yang dulu mungkin lebih viral karena kasus Sumanto. Sumanto ya. Purbalingga, Jawa Tengah. Masuk di Bapas Pangkalan Bun sejak 2017. Oh, berarti 2017 Bapak sudah di Pangkalan Bun ya? Oke. Berarti Pak lewat dari 2 tahun ya Pak, berarti Bapak sudah jadi orang Pangkalan Bun. Sudah legal. Oh iya. Oke, kawan-kawan. Oke. Jangan lupa Bang, acara Pandaran Kita Muarung di setiap hari Kamis, insya Allah kita selalu menghadirkan narasumber yang membuat menarik, yang berkompeten, membuat pengetahuan kita lebih banyak lagi. Nah, jangan lupa like, subscribe, share, komen banyak-banyak di situ di media sosial kita. Ulun Arif Gim, Yuda Meng dan Ulun Radit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.